menjilat karena mereka saat itu dijajah. Ya mereka harus menjilat orang-orang Romawi ini. Disitulah mereka ada kasta dulu. Dan disitulah mereka bersekongkol untuk menyalibkan Tuhan Yesus. Ya karena dia lebih terkenal gitu. Dan dia itu cenderung ini kan, kayak di anggapannya orang Farisi itu mengubah Taurat itu. Kok kamu sembarangan gitu. Hari Sabat kamu memetik gandum sama murid-muridmu, kau diizinkan gitu. Terus kau menyembuhkan orang yang sakit di hari Sabat gitu. Nah itu dari situlah timbul lah ya. Dan Tuhan Yesus ini juga bisa menjawab loh. Bukannya di dalam Alkitab kalau hari Sabat boleh memetik gandum tanpa membawa sabit gitu. Kalah terus ini orang Farisi ini sama dia. Makanya mereka itu jengkel sama Tuhan Yesus, ya mau menghabisi dia gitu. Tapi kan mereka waktu soal tanya jawab itu mereka belum dapat kesalahan dong. Karena ini orang ini kan ahli Taurat. Nggak dapat dong alasan mereka. Ya kan? Mau jadi Yesus itu mengerjakan sesuka dia gitu kan. Mau menyembuhkan hari Sabat gitu. Tapi orang Farisi nggak bisa menghukum dia sampai orang Farisi itu bersekongkol untuk bikin jebakan ke dia, membawa seorang pezina ya, biar dia ini disalahkan. Hukuman apa nih yang mau dia bikin sama pezina itu? Tahu-tahu dia mengampuni kan. Nah di situ pun masih nggak bisa juga orang Farisi ini menghukum dia, merajam dia. Pas ketepatan ditanyanya, siapakah engkau, apakah engkau Mesias anak Allah? Siapa itu? Sama Imam Kayafas ya. Nah di situ ditanya, engkau telah mengatakannya, dia sudah menyamakan dirinya dengan Allah. Nah disitulah puncaknya, udah nggak bisa ditawar lagi. Ini orang menghina Tuhan gitu, menghujat Tuhan. Dari situlah kenapa orang Farisi itu memburu dia terus, merajam dia itu. Iya, mereka nggak tahu yang punya hukum itu Tuhan Yesus ya, karena mereka belum ngerti. Iya Imam Kayafas yang bertanya. Terus pas udah diinin pun kan, pas udah berkali-kali mau dirajam pun kan Yesus menghilang kan, belum waktunya kata dia gitu kan. Terus akhirnya kerjasama sama orang Romawi kan, biar nangkep dia kan. Ditangkep, pas diadili sama orang Romawi, lah orang Romawi nggak ada dia membuat kesalahan katanya kan. Terus bagaimana ini? Dibayarlah orang Romawi itu supaya dia tetap ditahan itu. Jadi waktu di sidang pun Yesus nggak terbukti bersalah. Karena bagi Romawi ya dia itu tidak menista. Kenapa? Karena orang Romawi nggak percaya kepada Tuhan saat itu. Mereka kan agama politeisme, agama pagan. Aku tidak melihat dosa. Pontius Pilatus ya waktu itu ya, yang mengadili dia kan. Aku nggak nengok dosa, nggak ada dosa yang ku tengok dari dia gitu kan. Akhirnya kan dibayar lah di sebuah, udah biarkan aja di situ sampai di, terus kan ada ini kan, ada remisi ya kan, boleh satu orang, ada perayaan apa gitu, ada perayaan orang boleh satu dibebaskan dari hukuman salib. Ternyata orang-orang mau waktu itu kan orang Romawi itu bilang ya udahlah kita bebaskan aja lah Yesus ini kata. Terus muncul si orang Farisi itu bilang yang Yesus dari mana itu? Yesus yang satu lagi. Yesus Barnabas saja, diteriakin itu. Akhirnya semua orang ikut-ikutan. Itu. Dari situ makanya yang sebelah ini mengira Yesus Barnabas itulah Yesus yang diserupakan. Jadi ceritanya si RT 6 ini, oh dia nggak jadi disalib, dikira karena namanya sama-sama Yesus, padahal Yesus yang lain. Gitu. Ya itu istrinya Pilatus didatangi malaikat.
Lah memang nggak ada kesalahannya, cuman kan terpaksa gitu. Yesus Barabas ya, bukan Barnabas. Barnabas mah lain lagi. Yesus Barabas. Loh, habis bateriku, oi. Ya. Dora Dora. Tet 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 tet. Tet 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 tet. Tunggu ya, woi. Salam bun, salam. Tunggu ya. Meninggal HP-ku, mau meninggal HP-ku. Bukan salah contek ya sebenarnya ya. Wah. Udah mau meninggal semua HP-ku, woi. Apalah HP-ku ini udah mau meninggal semua. Gak dicas-cas baterainya. Nih Kak, makanya aku bilang cepet banget kalau pakai apa ini. Kalau pakai WiFi itu lama. Bun, sekarang Wanes sudah door to door mencari jiwa, Bun. Orang gila. Wih, itu benar, bukan saksi Yehova. Serius. Kepala regu yang menyalibkan bertobat. Bukan kepala regu sih sebenarnya. Pimpinan eksekutor. Bukan kepala regu, entah apa bahasa. Pimpinan regu. Kepala regu. Kau memang ya NKRI aja, ada aja gebrakan kau. Tak apa-apa yang mau kau bilang. Agak kocak anak satu ini. Apa ini? Kepala regu. Bun, apa ini? Oh, sama. Pertanyaannya. Ini apa sih merayakan 2026 bersama, ini apa sih? Kepala regu, karek gitu. Aku nggak tahu itu. Apa itu? Fungsinya apa? Nggak ngerti aku itu. Tapi sebenarnya ya, kalau kita baca Alkitab itu ya, seru. Apa lagi ini bikinnya nama ini. Jangan di sini kau. Muak kali aku nak RT 6 ini. Ada aja. Dari tok saya juga kagak paham. Oh gitu. Kepala batalion, kepala pasukan. Kepala ormas. Oke. Merayakan hari sunat kali, Bun. Enggak. Merayakan hari sunat. Gak tahu aku. Bukan hanya saksi Yehova, Bun, yang door to door. Sekarang gini loh. Pertanyaan aku ya sama kalian ya. Kalian mau menjaring jiwa, ya kan? Kalian mau memurtadkan orang, mau membuat orang menjadi percaya sama Tuhan Yesus, tapi ajarannya nggak betul, cemana? Coba lah aku tanya dulu, kan sama-sama menyesatkan nggak itu? Yang minta bolu mulai yang lapar. Kan kalian sama, gimana ya aku mau bilang ya? Saya mau minang Yesus. Tutupin. Iya, maksudnya gini kan, kayak Wanes. Udahlah ajarannya nggak jelas. Ya kan? Ajarannya nggak jelas. Terus kalian mau membawa orang ke ajaran yang nggak jelas, cemana? Ini kan saksi Yehova, terus Wanes. Apa? Kalian itu mau mengarahkan orang, kalian aja salah arah. Gitu loh. Lucu aku nengoknya. Ya, orang sesat berniat mau meluruskan. Ya namanya orang sesat meluruskan ya tetap sesat gitu loh. Kasihan Bun, anak-anak yang labil
Ngapain kamu kasihan terhadap orang yang punya akal, terhadap orang yang punya pilihan? Ya kan? Untuk apa? Di dalam PL Yehuda dan Israel beda ya Bun, beda-beda. Yehuda itu kan salah satu suku di Israel. Kenapa pada akhirnya agama itu disebut Yahudi? Karena waktu pembuangan, ya, waktu pembuangan di Babel, suku bangsa yang banyak itu adalah dari Yehuda. Itu makanya mereka disebut nama agamanya itu agamanya Yahudi gitu. Karena waktu itu kan Israel benar-benar hancur, mereka habis kalah perang. Jadi akhirnya suku yang tersisa sedikit itu bersatu dengan Yehuda, jadinya Yahudi, miliknya Yehuda, Yahudi itu. Begitu. Nah, sementara RT 6 Tuhannya nggak bisa ngebedain. Tiba-tiba RT 6 ini nggak bisa ngebedain Yahudi, Nasrani, nggak tahu. Parah lah. Mau cuman lagi kita bilang. Berapa kali Israel dibuang? Israel ini memang bangsa buangan dari dulu. Jadi Daud hanya menjadi raja Israel ya, tidak termasuk Yehuda. Alah. Kalian jelasin lah woi. Daud ya dari Yehuda lah. Kok kalian aja lah yang jawab dia lah. Kayak gimana ini? Jadi Daud hanya menjadi raja Israel ya, tidak termasuk Yehuda. Alah Oon Tuhan, mati kita. Udah kalian cek ini agama apa ini? Udah dibilang kan, Yehuda salah satu suku bangsa Israel. Gimana konsepmu ini deh? Agak-agak lain emang orang ini. Gimana lah konsepnya? Gak tahu aku. Inilah makanya aku bilang, Tuhan kok banyak gak taunya, nampak kali kawi. Daud mereka dari mana? Mana ngerti orang itu? Nggak ngerti orang itu. Jadi kan pertanyaan dia gini kan. Jadi Prabowo presiden, bukan presiden Aceh gitu. Gitu kan? Pertanyaanmu gitu kan? Oh, jadi Prabowo itu presiden Indonesia, bukan presiden Aceh ya, Bun? Itu kan? Kurang lebih gitu nggak sih narasinya? Iya, salah nggak sih? Oh, jadi Prabowo itu presiden Indonesia, bukan presidennya Pulau Jawa ya, Bun ya? Orang Jawa ya? Gitulah ya kira-kira pertanyaan dia tadi ya. Oh, udahlah, dari sini udah nampak Tuhan mukawi. Udahlah itu. Sudahi sayang. Sudahi kebodohanmu itu sampai di sini. Itu ya kan.
Itu bisa dipelintir statementnya, ayo pelintir aja situ. Pelintirkanlah situ Kayak nggak ada aja lagi manusia di dunia ini yang bisa bernarasi apapun. Bun, mau tanya, kenapa kok banyak suku-suku Israel yang hilang? Izin bertanya, karena ngeyel. Karena kan nggak ngikutin suara gembalanya. Ya hilanglah orang itu. Suruh siapa? Udah dibikin satu kawanan, sok-sok hebat. Ya itulah, sama kok itu. Itu nggak ada lagi. Sekarang tinggal 2 suku yang tinggal di Israel. Ada ya di Wahyu ya. Jadi kalau dikatakan tinggal 2 suku, sebenarnya enggak ya. Suku lupa aku di Wahyu berapa, kemarin udah aku inin. Dan sama apa ya, satu lagi tuh yang tunggu ya, kalian tahu narasi ini nih Alkitab deh. Jadi kalau dibilang tinggal 2 suku itu nggak juga gitu. Nih ya, kalian tahu nggak selebihnya diaspora? Sebenarnya ya Bang NKRI ya, suku-suku bangsa itu sudah merujuk kepada 12 rasul. Kalian ngerti nggak? Kenapa ada 12 suku dari Israel ini itu merujuk kepada rasul, 12 rasul. Jadi dari 12 suku ini kan menjadi bangsa pilihan Israel. Kan gitu kan? Betul tidak? Bangsa ini kan cuma satu. Bangsa Israel ini kan cuma satu. Bangsa ini disebut Israel dari 12 suku ini gitu. Nah, jadi bangsa Israel yang sekarang ini adalah bangsa yang dimuridkan melalui 12 rasul. Itu maksudnya. Jadi 12 suku itu nubuatan 12 rasul. Paham nggak kalian? Itu. Jadi kau dimuridkan jadi murid Yesus dari rasul mana, hayu? Apa kau mau berdiaspora? Terus, nah ini makanya Ortodok dan Katolik sibuk sama ini. Kalian malah sibuk sama indulgensi. Kami kan sibuk ini suksesi apostolik kami, gitu kan. Mata rantai rasul kami sibuk ini karena mempertahankan ini. Nggak mungkin satu orang pun dimuridkan tidak melalui rasul, kan gitu. Nah, cemana itu? Itu. Jadi kalau bicara tentang 12 suku bangsa, ya itu sebenarnya suku bangsa ini udah hilang enggak? Ya dari rasul inilah. Kok hilang pula? Ya kan? Jadi nggak ada yang hilang dari suku bangsa, nggak ada, say. Itulah salah satu pemicu permasalahan Katolik dan Ortodok. Enggak, bukan. Enggak juga, bukan itu. Karena adanya politik ya. Jadi ini skisma ini juga terkait oleh politik ya. Makanya kenapa gereja itu nggak boleh dikait-kaitkan dengan bangsa gitu. Ini bicara tentang politik karena kepatriarkan di timur ini tuh lebih kerajaan Romawi di timur itu lebih kaya daripada kerajaan yang di barat itu. Nah ini bicara politik sih, kekuasaan gitu. Bun, Mikana Islam apa Katolik? Mikana itu bukan Kristen itu.
Ya, dia itu pagan nggak jelas. Ortodok dari Rasul Petrus kabut. Andreas. Kalau aku tuh kalau GOI itu dari Rasul Andreas. Rasul Andreas dan Rasul Paulus. Gitu. Jadi gini ya teman-teman ya. Jadi kan kenapa ini aku ceritain ya. Ini dari Alkitab. Kan waktu di Matius 28 ayat 8 dari ayat 16 sampai ayat 20, kalian baca itu. Matius 28 dari ayat 16 sampai 20 itu kan Tuhan Yesus itu memandatkan atau mengutus ya. Jadi rasul ini kan pengutusan gitu, bicara rasul bicara pengutusan. Jadi Yesus itu mengutus 12 murid. Tidak ada Yudas kan jadinya 11. Ya, nanti diundi dia sama Matias. Kalian bisa baca di Kisah Para Rasul 1. Nah, jadi ini kan Yesus ini bilang sama 12 murid ini, pergi dan jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi semua orang itu dijadikan bangsa melalui 12 rasul yang alias yang notabene EKE 12 suku bangsa. Jadi bangsa Israel itu kita dari 12 rasul. Begitu. Paham tidak? Paham gak? Itu jadi kalau mau nyari suku bangsa itu, loh, kita ini suku bangsa ini, kita keturunan Abraham. Karena dari Yesus gitu. Makanya kenapa dituliskan silsilah di Matius 1 itu, mau ke situ. Ya, jadi kita ini bangsa Israel. Israel itu kan bangsa pilihan. Tahu kan arti Israel kan? Kita ini adalah bangsanya Allah, bangsa pilihannya Allah, yang dijadikan bangsa melalui ini 12 rasul ini. Ya kan kayak bangsa 12 suku bangsa itu. Ya kan? Ada Naftali, ada Dan, ada siapa lagi tuh, Yusuf, Yehuda. Nah, itu semua keturunannya itu kan jadi bangsa. Nah, dari Yohanes itu jadi satu bangsa. Kita lah yang, tapi kita dia sebutnya gereja bangsa ini. Gitu, Simeon, Benyamin, siapa lagi tuh namanya itu. Begitu, makanya kamu ini dari suku bangsa mana, Dek? Ya, kalau saya dari suku bangsa Andreas. Kamu dari suku bangsa mana? Iya, jadi satu tubuh. Gitu. Nah, kamu dari suku bangsa mana? Jangan sampai dari Ismail, karena Ismail bukan Israel. Ya kan? Kalau Protestan pun, andai Luther nggak memisahkan diri dari Katolik, kalian dari ini, dari Petrus. Pun klaim dari Katolik kan itu dari Petrus, suksesi Petrus, padahal Linus, ya kan? Nah, kalian itu suksesi dari Petrus. Kalau nggak memisahkan diri, masalahnya kan kalian memisahkan diri. Dulu si John Calvin itu nulis surat ke kepatriakan di Konstantinopel. Dia ini kepatriakan gereja sekami bilang, jangan keluar dari Katolik, perbaiki dari dalam. Ngeyel. Ya kamu sendiri jadi domba hilang, ya serah. Kenapa kamu pisah? Udah nempel lagi sana sama Katolik. Gengsi ya. Gengsi ya. Ya itu. Loh kalau nah, sekarang gini. Misal ya, gereja yang di India itu suksesi Rasul Thomas. Loh aman. Loh aman orang itu. Misal yang di Koptik
Mereka dari Rasul Markus kan yang ke Alexandria aman. Kamu pikir, aku suku bangsa mana? Karena nanti 12 suku bangsa ini yang akan menghakimi kan Rasul itu. Nah, yang mana bapak kau? Oh, kalau bapakku Andreas. Kau cari bapakmu. Iya, loh ini serius. Ya, kalau kalian mau bercanda juga nggak apa-apa. Nah, sekarang kamu nanti dari mana? Rasul mana? Pening kau, makanya kan ku tanya. Loh, kau waktu mati ditanya mandro buka. Loh kok, karena namamu nggak ada di dalam silsilah itu yang Isa bawa Injil, Yesus itu kitab kehidupan. Loh, silsilah kau kan ada di situ. Loh. Kebawa banjir. Loh, itu kan silsilah. Nah, makanya kitab kehidupan. Kau dari silsilah mana? Keturunanmu. Oh, nama kau nggak ada di situ. Nggak ada anakku yang itu namanya itu. Misal NKRI. Oh, nggak ada dia di sini tercatat. Innalillahi. Kau harus mendaftarkan dirimu jadi anak dan salah satu para rasul. Cemana bu nasib kami? Kendanglah kau nanti. Ya. Iya, Luther ngirim surat mau gabung ke Ortodok. Suratnya sampai. Jadi gini. Iya, kan Luther ini kan diburu ya. Dia kan setelah dia kan bikin pemberontakan. Kan dia diburu entah kemana-mana. Dan tau nggak kelanjutan dari, jadi sebenarnya gini, kelanjutan dari si Luther ini sebenarnya dia hanya pencetusnya aja. Tetapi yang melanjutkan itu adalah Yohanes Calvin, John Calvin. Itu pun terus-terusan menyurati sama patriark di Konstantinopel. Nah, patriark di Konstantinopel kan dia kan terus-terusan mendebat gitu kan. Oh, harus seperti ini kan bisa dari iman begini. Sama patriark itu. Kalau kamu, dia masih ngeyel. Kamu harus tunduk sama Katolik. Nih, kami baik loh. Gitu. Jadi ini aku kasih tahu ya. Ini sejarah ya. Jadi Yohanes Calvin ini memang dia nggak mau kembali ke Katolik. Jadi dia itu berdasarkan pemahamannya tentang Alkitab. Inilah yang model takdir itu. Kan dia ini kan tulip itu kan. Dia ini yang ini predestinasi. Nah, si John Calvin tahu kan? Yohanes Calvin, John Calvin. Nah, itu salah pemahamanmu. Patriark itu udah sering menasehati dia. Kamu harus kembali ke sana, perbaiki dari dalam. Kami tidak mau, kami tetap. Ini udah diperingatkan sama patriark ini, nggak seperti itu. Karena kita ini patriarki. Makanya namanya patriark. Bapakmu itu dari silsilah bapakmu itu perlu dipertanggungjawabkan. Nah, kalau istilah dari timur itu patriark. Kalau dari barat itu papas, itu ada di dalam Alkitab. Bahasa Latinnya itu papas, paus. Nah, itu. Jadi harus kamu kembali ke sana. Niat kami ini supaya janganlah perpecahan lagi gitu. Perbaiki dari dalam. Sama si John Calvin ini. Tapi dia kekeh, berkali-kali dia kekeh. Betul kan? Jadi dia mau gini. Jadi si John Calvin ini pengennya gini. Ajaranku ini kau benarkan, legitimasi gitu kan. Tolonglah patriark Konstantinopel. Ya, patriark Markus ini ya. Kau legitimasi lah ini ajaran kami ini seperti ini. Nggak bisa. Kata patriark ini, kalau mau gabung ke kami atau kamu ke sana. Gitu, bertahan di ini. Bukan minta stempel, minta legitimasi bahwa kami membenarkan ajaran dia. Loh, itu salah kan? Ajarannya salah. Nggak bisa kami benarkan. Gitu, kan harus jujur karena ini pertanggungjawabannya ke Tuhan. Kita ini kan. Nah, itu terus ya udah dia kekeh, ya udah akhirnya dia buat terus reformasi itu, diikuti lagi si Wesley, diikuti lagi Zwingli, banyak itu pemberontakan
berperang kan lagian ya kan, Protestan perang sama Protestan, perang sama Katolik itu. Ya udah, kacau lah di situ. Seperti itu. Terus biji manik loh, dia kekeh kok. Ajaran kami ini benar. Bertobat, udah disuruh balik lagi. Nah, jadi terus kayak gimana? Ya kalian harus kembali ke bapak kalian. Siapa patriark kalian? Patriark itu maksudnya itu loh, family tree tadi yang aku bilang. Kamu dari keturunan mana? Secara rohani ya. Jadi dari rasul mana? Kepatriarkan itu. Rasul diturunkan. Nah, kamu dari mana? Jemaat mana? Gitu. Bukannya apa-apa. Ini kebenaran. Nah, aku kasih tahu sama kalian. Ya, it's okay kalian bilang kan, Tuhan Yesus mengasihi, betul. Tapi ingat itu perintah Tuhan Yesus. Ya, kamu itu dijadikan satu melalui rasul. Loh, kamu dijadikan satu melalui siapa? Ya, jalan satu-satunya gimana Bunda? Ya kamu kembali ke Katolik. Atau kamu mau ikut nebeng ke gereja kami. Atau gereja yang ada suksesi apostoliknya. Begitu. Kalau enggak, kamu enggak diterima sayang. Enggak diterima kamu di kemah abadi, di kemah pertemuan. Serius. Makanya kan ada silsilah, tujuannya ya biar ketahuan kamu dari mana bapakmu. Gitu loh. Gerejamu itu dari bapak yang mana? Patriarki. Itu. Jadi kita Israel baru melalui 12 rasul ini. Begitu. Karena Rasul Paulus juga dari Rasul Petrus. Rasul Paulus itu ditahbis sama Rasul Petrus. Oh, nggak bisa sembarangan. 70 murid itu juga itu tunduk sama 12 rasul. Nggak iso. Ini real atau Madrid? Puasa full harian Kristen gimana kakak? Dari petang sayang, dari pukul 3 sore kamu sudah stop makan, kamu bisa mulai dari situ atau dari jam 10 malam. Ya, dari pukul 3 sore, terus nanti sampai ke 3 sore. Itu full 1 harian. Itu puasanya Rabu dan Jumat ya. Rabu itu mengenang pengkhianatan Yudas, Jumat itu mengenang kematian Yesus. Itu puasa harian kita, puasa mingguan atau harian gitu. Israel baru ya, jadi bukan keturunan Daud. Loh, kayak keturunan Daud lah, orang Yesus keturunan Daud. Kan kami udah jadi ciptaan baru Yesus. Karena Yesus lah kami jadi keturunan Daud. Karena Yesus lah kami jadi keturunan Abraham. Begitu. Rabu, Jumat ya Bun? Iya. Bahkan Martin Luther, Zwingli, Calvin udah di anatema Ortodok Rusia. Gimana ceritanya Ortodok menganatema yang bukan bagiannya? Ngarang kau. Gimana caranya kami menganatema yang gak dari tubuh kami? Logikanya gitu. Bukan bagian dari Ortodoks kok dibidatkan. Sejak kapan yang bisa menganatema kalian? Oh no, Katolik sayang. Itu kan kalian dari sana, tubuh sana. Cemana kau? Ngarang-ngarang aja kau. Mana ada Ortodok itu menganatema. Ada videonya, video ngaco. Loh, inilah ya yang sering aku bilang. Bagaimana kami menghukum orang yang enggak, misalnya bagaimana orang Filipina menghukum orang Indonesia, aturannya Filipina dijatuhkan ke Indonesia, ya nggak nyambung. Gimana ceritanya? Mana berlaku? Gimana kau itu? Yang namanya bidat itu dari dalam. Ya kalau bukan dari dalam bukan bidat lah. Enggak lah, kami orang Ortodoks sudah mengatakan kan bahwa kalian itu adalah orang Kristen yang belum mengetahui sepenuhnya dari ajaran kekristenan itu. Kami nggak pernah ini. Itu kan yang kau tunjukkan itu kan bukan imam itu. Sempat booming itu. Dia ngaku-ngaku Ortodoks padahal bukan Ortodoks. Yang menganatema itu. Udah tahu aku.
Udah pernah itu. Udah pernah viral itu. Yesus itu artinya kuda. Enggak lah, Yesus kok artinya kuda. Bikin-bikin kau. Kau jadi mengartikan suatu kata serapan. Gimana mengartikan kata serapan? Yesus itu Yosua. Yesus itu dari nama asli Yosua. Kalau dari bahasa aslinya Yunani Iosos. Itu kan apa? Yesus itu adalah perubahan ponem yang diserap ke Indonesia. Artinya kuda. Nggak nyambung kau. Sampai kapan nggak nyambung? Kau kalau mau mengartikan ya kau cari yang dari akarnya. Yosua itu apa artinya? Itu Yesus itu nama orang dari nama Yosua. Karena adanya perubahan ponem makanya namanya Yesus. Gitu. Orang Yunani mengatakannya Iosos. Ya kau carilah definisi dari Iosos. Yesus kuda. Itu kalau kita ikutin narasi si Felix Yao ya kan, Muhammad itu bahasa apa? Bahasa Malaysianya mat. Mat itu kalau kita terjemahkan ya dari bahasa Inggris mat. Kristen KTP aja itu bun. Enggak lah. Aku aja Islam KTP. Aku Islam KTP loh weh. KTP ku Islam. Aku Islam mbak, belajar Alkitab di ponsel. Ya udah belajar aja. Belum ganti KTP-nya, belum. Lagian Islam ngapain kau belajar Kristen siapa Boston? Kau belajar aja agama Islam. Ngapain kau kejauhan? Belajar Kristen. Kau cari tahu dulu aja agama kau. Ya. Kau cari dulu sholat itu gerakannya dari mana, asalnya dari mana, memangnya Tuhan kau pernah ngajarin. Nah kau tanya itu, lebih bagus kau belajar agama Islam. Orang Islam kok belajar agama Kristen. Thank you Kak Olimpiko, kakak dapat. Tuhan berkati. Iyalah, dari mana ya? Terus kau pelajarin juga itu jam-jam sholat itu dari mana? Ada nggak Tuhan kau ngasih tahu itu? Harusnya seperti itu. Sering debat, ngapain kau nonton debat? Bersin aku ngapain? Nggak usah kau nonton debat. Pelajarin aja agamamu itu. Kalau nonton debat kau nanti gila kau. Kristen Ortodok cara baca kalender untuk menentukan hari Natal gimana kak? Ada udahan kalendernya kok. Cara baca kalender. Orang kalendernya udah ada, kalender Natal. Terus tiba-tiba cara bacanya kami pakai kalender gereja. Kalian tahu ya, kalian kalau pernah ke Bali, orang Bali itu pun kalendernya tuh, kalender Bali itu beda sama kalender yang sekarang ini. Itu kalender perayaan. Nah, orang Kristen Ortodok pun ada kalendernya, kalender perayaan, namanya kalender gereja. Katolik pun gitu. Kau aja nggak ada kalendermu. Kalenderku kejam itu mana? Ngapain baca kalender kami? Orang di kalender itu tanggal sekian perayaan ini, tanggal sekian perayaan ini. Itu tiap tahun ada kalendernya gitu. Gereja dibagi kok bun, saya aja dapet. Iya, seperti itu. Jadi gimana cara baca kalender? Tinggal baca. Kalau nggak buta huruf kan baca. Gimana kau ini?
pasti dapat hidayah. Terima Yesus, aku juga seperti itu, belajar sendiri, nanti Yesus yang nuntun. Yang kau kira Tuhan Yesus itu tenaga medis nuntun-nuntun kamu. Ada pula Tuhan Yesus nuntun. Lu jompo. Tuhan mana ada orang belajar dituntun sama Tuhan. Ngeri-ngeri kali hayalan orang sekarang ini ya. Aku dituntun sama Tuhan Yesus. Nampakmu rupanya enggak. Apa pikiranmu sendiri, itu namanya ngarang. Nggak boleh kayak gitu. Kalau mau belajar Kristen ke gereja lah. Saran aku sih itu ya. Ketinggian bahasanya. Nggak relate. Kadang-kadang ya, kenapa kalian harus jadi pembohong kayak gitu? Malu aku. Urusan Tuhan banyak loh. Nggak cuman ngurusin kita doang. Urusan Tuhan banyak. Emang urusan Tuhan apa? Ada diundang rupanya di undangan. Hah? Ada rupanya dia ini mau rapat DPR. Agak-agak kau ya. Kau betul-betul kau ya zona merah ya. Kau masukkan pula kau zona merah. Urusan Tuhan banyak. Apalah urusan dia, aku tanya kau. Orang dia lagi nunggu kok. Urusannya apa? Tuhan Yesus itu kan lagi nunggu. Lucu-lucu bun komennya. Iya nggak apa-apa. Aku pun seneng kok kayak gini. Tenang. Yang penting kalian jangan baper ya. Ya. Itu aja. Kalau aku tuh nggak pernah baper. Tenangkan inimu. Tidur jam berapa kak? Ini nanti jam 9 malam tidur. Nggak mau diajarin tapi belajar sendiri. Klaim dituntun Tuhan. Nah itu bahaya Bang Julius. Nih ku tengok banyak kali nih ya oten-oten si Panggaron. Oh Roh Kudus yang nuntut saya. Sejak kapan? Udah berasa rasul dia. Dituntun Roh Kudus. Soalnya kan ya kan gitu kan di dalam Yohanes 14 kan rasul itu yang dipimpin sama Roh Kudus. Tiba-tiba dia jadi rasul. Kan ngarang. Itu loh, ya kan? Jikalau penghibur yang akan kuutus datang dan keluar dari Bapa, dia akan mengajarmu. Itu kan ngomongnya sama rasul, bukan sama kau. Pede kali kau. Agak-agak ini. Kakak di mana? Kan tadi aku bilang aku di Saturnus sayang. Maksudku nggak cuman ngurusin yang pengen murtad or mu'alaf lah, memang itulah urusan Tuhan. Terus maksudmu ngurusin ngasih makan kau, nyarikan kerjaan kau, ya memang itu orang Tuhan sudah berhenti dari segala pekerjaannya kok. Memangnya ada lagi pekerjaan Tuhan? Orang sudah selesai kok kata Tuhan Yesus. Itu letterlek loh. Sudah selesai. Dia terangkat ke surga, duduk. Jadi Tuhan lagi ngapain pun sekarang? Duduk. Terus apaan? Apalagi? Orang dia lagi nungguin gitu, lagi duduk-duduk dia di surga sana. Duduk di sebelah kanan sang Bapa. Nah, menantikan saat itu. Nanti akan datang. Nanti kalau udah mau kiamat baru ada urusan dia, diundang dia ke dunia. Buat apa Bunda? Buat bunuh babi, ya matain salib. Dia kurang kerja, diundang cuma buat bunuh babi. Nah tukang jagal banyak, tiba banyak bunuhin babi. Tiba tugas Nabi jadi jadi Kang BPK sama jadi itu apa itu yang di Cidahu sana pengangguran yang nurunin salib. Kan katanya multitasking ini Tuhan Yesus, tiba-tiba jadi pengangguran. Aduh Bun, jadi kalau kiamat bumi beserta isinya hangus ya Bun, dibakar pakai apa?
Emang bumi kebakaran? Hah? Lah, terus laut sana cemana cara ngebakarnya? Apa sih ini pertanyaan? Ini kan pertanyaan multitafsir ini. Janganlah. Ya, aku aja kalau bisa menarasikan sesuatu tuh yang nggak multitafsir loh. Ini apa? Bun, jadi kalau kiamat bumi beserta isinya hangus ya bun. Gimana cara ngebakar laut sana? Mendidih lagi tuh. Pakai apalah dibakar sampai hangus? Kok kiranya ini BPK? Cemana? Mau ngapain lah? Aduh, Tuhan. Itu penjelasan RT 6 bun. Itulah bun kocak. Yesus di sorga lagi ngebangun nyiapin rumah-rumah buat anaknya yang percaya kepadanya. Enggak, orang udah ada kok. Rumah di rumah bapakku ada banyak tempat. Bangun rumah. Enggak ada ini. Jangan, kalau nggak ada airnya nggak usah. Orang di Yohanes 14 di rumah bapakku ada banyak tempat. Nah, dia lagi mempersiapkan itu untuk kami semua, bukan membangun. Udah ada rumahnya terus dibangun apa? Hah? Tukang bangunanmu, bangunan siapa? Sudah jadi tukang Tuhan Yesus. Iya. Makanya aku bilang, udahlah kalian ini makin ngelindur, ku tengok aku udah mau tidur weh. Nanti kita live lagi ya. Bye semuanya, Tuhan memberkati. Shalom ya. Gimana ini? Itu cemana? Lo kalau kayak gitunya kau perubahan ponem kok mau diterjemahkan. Cemana jadinya mat itu apa artinya tuh bahasa Inggrisnya itu? Mat itu apa terjemahannya? Iya, Mad Max. Apa? Mad artinya marah. Kami juga jago kayak gitu. Bukan T, jadinya karpet, bukan pakai D. Mat. Apa ini? Seng Jinping. Met tawon pun nggak tahu aku seperti itu ya. Jadi jangan kayak anak kecil lah, kayak ilmu cocokologi kayak gitu tuh nggak suka aku. Met nggak tahu aku ya. Itu apa sih namanya, apa anak kecil yang suka ngisengin gitu loh, iseng-isengnya anak kecil gitu. Jangan, di sini tuh bukan rumah anak kecil, poyokan anak kecil. Nggak suka kali aku. Bisa seperti itu percaya, iya. Masa bisanya dia mengartikan sesuatu itu bukan dari kata asli gitu loh. Kalau mengartikan sesuatu itu dari kata asli, bukan dari perubahan ponem. Salam Bang Oscar. Itu maksud aku. Kalau aku tuh jujur aja lah ya, aku yang kayak gitu geli aku. Nggak masanya lagi kita anak kecil, Cok. Nah, itu yang perlu kalian ini tadi pertimbangkan. Kau dari Rasul mana, Cong? Itu loh, serius banget aku, serius banget. Kamu dari Rasul mana? Lah karena kamu itu kan harus dimaterai, ya. Suksesi apostolik mana yang membaptis kamu, yang memateraikan kamu dengan Roh Kudus atau Krisma? Petrus. Nah ini berarti orang Katolik. Nah sanadnya harus jelas. Begitu. Oh keturunan dari mana, say? Andreas bun ya, kau kan Ortodok. Rasul Yesus Kristus langsung. Gimana kok orang Tuhan Yesus sendiri ngasih kuncinya sama Rasul Petrus kok? Sama Rasul lainnya, Petrus, kepadamu kuberikan kunci
kerajaan sorga. Kau ini udah dikasih kok, dikasih ini. Jadi kita ini semua jangan bohong lah. Mana ada Yesus langsung mengembalakan kau? Ngarang kau. Jangan kau, tiba-tiba gerejamu Yesus sendiri yang dirikan. Kau pun janganlah tipu-tipu kayak gitu. Nggak bisa kayak gitu. Nah, inilah yang namanya adanya rasul-rasul palsu, nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar palsu. Hati-hati sayang. Begitu. Langsung dipimpin sama firman. Kejam kali bohongmu. Kok ngeri kali ini. Kok cemana kau? Janganlah berdusta, nggak bagus kayak gitu. Terus jadi firman itu yang baptis kau gitu. Iya. Serius, kan kau sah itu kan karena waktu dibaptis. Nah, ini bicara yang membaptis kamu. Itu loh imam yang tertabis. Begitu. Kalau kau bilang sejak kapan Roh Kudus itu membaptis kamu sendiri? Manusia tempatnya salah dan dosa. Ini ya makanya diajari. Jadi sebenarnya inilah yang menjadi keresahan kami gitu. Cemana ya ngomongnya sama mereka. Nah itu makanya orang-orang menilai ortodo ini pasif kali memberitakannya. Kalau dikasih tahu yang seperti ini, nanti salah paham. Itu kami orangnya nggak mau cari masalah. Bisa gitu ya kan? Terima kasih. Iya, biar dapat rahmat. Iya dong. Maksud aku biar sama-sama kalian tuh selamat loh. Nggak ada niat aku apa-apa. Karena kayak gini memang. Karena Yesus itu juga gitu mekanismenya. Kalian tahu Simon Magus? Simon Magus itu kayak inilah. Kalau aku lihat ya, dia kayak pendeta-pendeta sekarang gitu. Bikin sendiri dia. Udah kasih aku, nih ku kasih uang. Dibeli kerasulan itu. Parah kan? Ada kan Simon Magus yang ada di Alkitab itu, di Kisah Para Rasul berapa itu? Dia pengen punya kuasa juga kayak Petrus supaya bisa memberikan Roh Kudus gitu. Tapi nggak bisa, nggak boleh, nggak gitu. Caranya nggak asal-asalan. Tuhan kita juga kan nggak asal-asalan gitu. Paham? Ya. Kunci keselamatan di tangan Yesus. Kunci kerajaan sorga di tangan Rasul. Ayat 18, ayat 19. Ya, ku bukakan lah ya, bacalah bang. Ya, Raidan ya, nggak ada gini ya. Kau ya rendahkan hatimu. Ya sayang ya, belajar nih ya. Nggak ada aku. Gak ada niat apa-apa. Nih baca ya. Kan katanya kalian sola scriptura. Ya toh. Nih Matius 16 nih. Ya. Nih ya. Aku berkata kepadamu dari ayat 18. Engkau adalah Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku. Ya, jadi Tuhan Yesus juga nggak mendirikan gereja dari Maria. Nggak asal-asalan, nggak bisa ya. Dan alam maut tidak akan menguasaimu. Kepadamu ku berikan kunci kerajaan sorga. Ayat 19-nya. Oke, nih masih nyambung kan? Ada kan kalian kan? Nah itu, jadi yang megang kunci sorga itu sekarang ini diberikan Yesus kepada para rasul. Melalui rasullah kita itu diselamatkan. Itu, iya maksudnya itu tahbisan, otoritas, bukan pengajaran, bukan. Otoritas. Kunci itu kan otoritas. Kalau kamu nggak punya kunci kan nggak bisa masuk. Itu jalannya kan? Jalannya kan?
kunci itu kan supaya kamu bisa masuk kan, yang membuka itu semua. Nah itu makanya baptisan itu adalah pintu gerbang keselamatan. Yang buka kuncinya siapa? Baptisan itu pintu gerbang keselamatan, yang buka siapa? Rasul. Begitu. Oke. Nah ini, dan ini kunci ini diberikan juga kepada rasul yang lain, 12 rasul yang lain. Petrus sebagai pimpinannya. Begitu sayang. Itu ya. Bun mohon penjelasannya membedakan ortodok oriental dengan, ya oriental itu ya timur lah. Nah, maksudnya gereja apa ini? Oriental dan timur. Oke. Oriental atau non Kalsedon ya kita bilang ya. Jadi membedakannya ini ya, itu kayak Koptik, terus mana lagi tuh ya. Mereka ini yang dia menolak 7 konsili. Jadi kalau Oriental itu dia hanya sampai 3 konsili aja. Dia cuman ikut 3 konsili yang Oriental ini. Koptik itu salah satu contoh dari Oriental ya, sama-sama di timur tapi maksudnya Oriental. Makanya aku bilang salah sih namanya, jangan timur dan Oriental itu. Jadi Oriental ini dia tidak mengakui duinatur Yesus. Itu. Jadi dia mengakui Yesus tapi Yesus itu tidak punya kodrat kemanusiaan. Kodrat kemanusiaannya itu lebur oleh kodrat keilahiannya. Monofisit ya. Oriental ini dia cuman percaya 3 konsili aja, kan ada 7 konsili ekumenis tuh yang dilakukan gereja semesta. Nah dia tidak berpegang teguh kepada ajaran rasul, kan konsili itu memperteguh apa yang sudah ada, ajaran sudah ada. Begitu. Makanya penting sekali kita belajar sejarah ya. Panjang juga birokrasinya ya kak. Bukan birokrasi, teokrasi ya. Kita ini teokrasi karena Yesus itu adalah Tuhan Allah, dari dia pemerintahan itu. Bunda gerejanya masuk ortodoks timur ya. Aku dari Konstantinopel, aku gereja Yunani, aku dari GGOC gitu. Jadi GGOC, terus ada kerasulan di Indonesia namanya jadi Gereja Ortodoks Indonesia. Begitu. Jadi yang tentang konsili perbedaan ya bun. Gini loh, nih aku kasih tahu ya. Makna dari konsili itu adalah penegasan kembali imannya para rasul. Ya. Jadi apa yang diajarkan rasul melalui tradisi lisan maupun tulisan ini harus dipertahankan. Nah, pada perkembangannya gereja ini kan disusupi oleh ajaran-ajaran sesat, pemahaman-pemahaman liar yang sifatnya itu merusak tatanan ajaran yang apostolik ini. Nah, akhirnya kan dicetuskanlah buah pemahaman. Oh, Yesus itu kan Allah hebat. Berarti kemanusiaannya itu cuman topeng, tergerus. Nah, ada pemahaman liar seperti itu, tafsir-tafsir pribadi. Dan gereja menganatema melalui konsili ajaran yang sesat itu. Jadi konsili itu menegaskan kembali ajaran yang benar. Sebab di dalam Alkitab contohnya kayak konsili Kalsedon, di dalam Alkitab sendiri dikatakan bahwa dalam jasmaninya berdiam seluruh kepenuhan keilahian. Dia tidak menampakkan keilahian yang mengosongkan keilahiannya supaya kemanusiaannya tidak hancur. Gitu, tidak terbakar sama seperti semak yang tidak terbakar ini yang diketemukan sama Musa itu. Nah, sama orang-orang yang ortodoks yang oriental yang tidak ikut yang tidak setuju dengan penegasan kembali ini, ya mereka itu dianggap jadi oriental gitu pemahamannya itu.
sudah menolak ajaran yang satu, yang utuh itu, yang ortodoks dan yang katolik, yang lurus dan yang universal. Begitu. Bun Yunani itu iya. Ya disebutnya ortodoks timur, Kakak. Jadi yuridiksinya itu Yunani, gini Kak. Yang di timur itu kan ada 4, di barat ada 1. Ini disebut pentarki karena penta itu 5. Patriark ini kan kepalanya ini. Patriark itu kan patriarki, papa, bapak, romo, ini kan. Jadi kepalanya itu kan ada 1. Jadi ini 4 ini di timur sayang. Ya, Yerusalem itu yang pertama. Yerusalem itu kan di timur. Ya, yang di Roma itu barat. Lalu Antioquia, lalu Syria, lalu Konstantinopel. Ini semuanya disebut timur. Ya. Jadi beda. Jadi ini. Nah, terus ya yang gereja kami ini ya dari Konstantinopel ini. Dari Konstantinopel ini kan dia yuridiksi dia yang di bawah dia ini kan daerah-daerah sekitar kerajaannya Konstantinopel ini, termasuklah Yunani. Di situ di bawah yuridiksinya si Konstantinopel gitu. Nah Kak, kalau yang di barat, misalnya yang di barat ini, semua yang ada di Indonesia, di Filipina ini di bawah kepatriakannya ini, yang Roma, begitu. Jadi ini memang semuanya timur, di Yerusalem juga gitu. Nah, yang dekat-dekat, makanya namanya Nikopolis ya, tempatnya ini, jadi kayak gubernurnya lah ya kita bilang ya. Jadi yang sekitar daerah sekitarnya ini dipimpin sama kepatriakan yang di Yerusalem, yang dekat-dekat situ. Jadi misalnya ya, nanti ada umat kan, aku mau diutus ke misal aku mau diutus ke kemana gitu kan, ke Amerika. Nah, dari sini kepatriakannya dari Yerusalem, misal dari Yerusalem ke Amerika nih diutus, ada rasul di sana. Jadi ini masih di bawahnya patriark ini, begitu. Jadi kalau mau membedakan Yunani, GGOC itu, jadi tergantung dari kepatriakannya. Nah, kita itu dari Konstantinopel gitu. Nah, ada juga kan dari Konstantinopel ini ada yang ke Rusia misal ya. Nah, mereka juga Ukraine dulu ya, ke Ukraina diutuslah satu gereja, satu imam di sana mendirikan gereja. Nah, dia di bawah yuridiksi Konstantinopel ini, begitu. Ngerti nggak? Ibarat kata ini ada banyak kelurahan dipimpin sama gubernur gitu loh. Banyak desa-desa, camat-camat. Nah, gubernurnya ini itu yuridiksi. Mudah-mudahan paham ya. Paham nggak kalian? Kayaknya udah nggak paham, udah tidur kalian. Gitu sayang. Jadi ini memang semuanya di timur ini, Yerusalem, Syria, Antioquia, Alexandria, itu kan Mesir juga timur. Nah itu jadi pokoknya yang dia gerejanya keluar kan dari awalnya dari sini nih ya, awalnya dari 12 ya kan, jadi membentuk 5 pentarki nih, awalnya 3 sebenarnya, terus jadi berkembang lagi jadi 5 pentarki. Jadi rasul ini ya di sini menetap dari sini, jadi suksesi apostoliknya rasul itu ya ke situ. Misal ya Linus ini kan dari 70 murid ya, di inilah karena Rasul Petrus itu mati di Roma kan akhirnya jadinya dibilang suksesi Roma, padahal Linus. Misal rasul itu di situ mendirikan gereja, terus ada cabang-cabangnya, ada paroki-parokinya. Nah itu jadi yang kepatriakannya yang dari sini itu. Kalau mereka bilangnya yang di barat itu paus, kalau yang di timur ini bilangnya patriark. Jadi paus dengan patriark itu sebenarnya sama gitu. Paham ya? Awalnya 3 ya. Kenapa Konstantinopel tidak rebut kembali, Bu? Apa yang mau direbut? Yang mau direbut apa? Nih, aku kasih tahu ya.
Jadi ini kisahnya ya, ceritanya. Ini ada seorang ratu, namanya Ratu Helena, ibu dari Raja Konstantinius. Ya, ini ada nih di Sinaksarian. Ya, ibu dari Konstantinius. Nah, ibunya ini udah ortodoks, sudah Kristen, ya kan? Anaknya ini belum. Kan berperang lah, itu kan perang. Biasa kan raja berperang itu kan. Mau memperebutkan Kapitalonia apa gitu. Itu ada tuh di Sinaksarion itu. Jadi ada ini perang lah, ya kan. Terus anaknya ini bingung, ini kan udah dikepung musuh, ya kan. Terus mamanya ini kan orang udah Kristen, udah percaya. Terus mamanya ini kan berdoa, tolong anakku gitu. Akhirnya ditolong kan, menanglah dia perang si Raja Konstantinius ini. Akhirnya semua rakyatnya jadi Kristen gitu kan. Jadi yang mau direbut ini apa dari Konstantinopel? Apakah orangnya atau tempatnya gitu loh. Nah, jadi Konstantinus ini gara-gara dia dibela sama Tuhan, akhirnya memenangkan peperangan, akhirnya dia jadi Kristen. Akhirnya melebarkanlah semuanya. Jadi oleh sebab raja ini menguasai banyak wilayah, nah wilayah jajahannya dijadikan Kristen. Kan gitu. Memang seperti itu. Tapi kan karena kekuasaannya raja ini kan, tapi ini tidak digunakan untuk menekan orang itu semena-mena, dipaksa jadi masuk Kristen. Tapi pada umumnya karena penguasanya Kristen, akhirnya jadinya semuanya Kristen gitu. Nah, orang menjadi Kristen oleh sebab raja memenangkan itu adalah Kristen. Jadi dulu seperti itu konteksnya di Romawi ini. Nah, diajarkan ya, turun temurun. Terus kala perang, Raja Konstantinius ini kala perang, ya kan, menghadapi dari RT 6 itu. Terus udah menghadapi RT 6, kalah telak, dijarah lagi sama orang barat. Nah, sama orang barat ini dari Katolik itu kan, jadi hancurlah habis semuanya ini. Orangnya tuh pada innalillahi, diperkodok, diinin. Tahu sendiri kan kaum Ngarap sana kan, bawaannya sange. Jadi yang nggak mau tunduk dipaksa, dibun-bun, diituin gitu kan. Kalau mau ya jadi agamanya mereka. Begitu. Seperti itu. Nah, tapi kalau yang di Raja Konstantinopel ini, ya mereka di Kristen kan ya, karena mereka juga diayomi, bukan dibun-bun gitu caranya. Karena kekristenan itu memang nggak diajarkan demikian. Seperti itu. Sama seperti perang Padri. Nggak tahu aku. Ben kalau Ortodok Oriental dan Ortodok Timur, apakah satu komuni, satu cawan kali ya? Enggak satu cawan. Orang udah jelas-jelas ini kok ajarannya sesat. Jelas-jelas tidak menerima donatur Yesus, kok mau satu cawan? Enggak satu cawan. Perit kartu kuning. Seperti itu, oi. Gimana? Apalagi yang mau ditanya? Nah, di gereja sendiri tuh ada suksesi apostolik, tahunnya jelas, dimulai dari Rasul Andreas tahun berapa. Nah, itu nanti dia mentahbis rasul, mentahbis imam. Nah, dari imam itu nanti mentahbis lagi terus sampai ke Episkop Daniel Biantoro. Itu kalau istilah umumnya ya dibilang sanatnya patriark lah, family tree kayak gitu. Biblos orangnya Paulus bangga Oten. Ya Oten bangga lah sama Rasul Paulus, soalnya Rasul Paulus nggak pernah menggoyang budak di keranjang istrinya. Oten itu
bangga kali sama Rasul Paulus karena Rasul Paulus itu nggak pernah ya ngewek langsung 9 istrinya dalam satu malam. Maaf, kami terlalu bangga. Oh, jangan salah kau. Banggalah kami. Rasul Paulus nggak pernah dia sama bocil kegatalan dikawinin, anak mantu diembat, tante dikawinin. Ya betul lah, banggalah. Kalian bangga nggak? Kalau aku bangga, bersih dia orangnya, ya, nggak mencolok sana sini. Cacing Alaskanya itu bisa direm, nggak kayak cacing Alaska orang yang nggak jelas itu. Oh, jangan kusenggol-senggol aku ya. Innalillahi kau nanti di sini. Bangga gak kalian? Bangga kami. Rasul Paulus itu mana sangean dia nengok janda? Gak pernah dia langsung twing gitu. Gak, masih ditahannya syahwatnya. Hidup dia tuh lurus ya, gak kegatalan. Nengok babu mau, nengok tante mau, nengok nenek-nenek mau, nengok bocil mau. Seleranya murah. Kampung semua digeragas dari kecil sampai tua bangka. Entahlah, banggalah. Aku aja kalau aku geragas semua aku makan malu. Ya nggak? Coba kalau diundang kawin semua mau kau makan. Malu nggak? Malu lah, rakus. Gitu. Ya. Bangga, bangga kali lah. Nggak pernah bulca itu. Nggak juga bohong. Rasul Paulus itu nggak pernah dia membun-bun orang. Mana ada Rasul Paulus kayak gitu sikit-sikit pas. Pokoknya kalau ada yang menghina Rasul Paulus, orang lain wajib membun-bunnya. Oh, mana pernah Rasul Paulus kayak gitu. Siapa yang hina aku halal darahnya. Rasul Paulus nggak pernah kayak gitu. Kalau kau kan kayak gitu. Siapa yang hina ini halal darahnya. Maruk. Yang paling norak kau, Tio. Banggalah dengan kebaikan. Masa bangga pula kau sama muka asam? Kamu mana pernah kami bangga. Sempat Rasul Paulus itu asam mukanya, pagi-pagi gak happy. Sempat Rasul Paulus itu mukanya asam sama orang buta. Bikin malu. Rasul jenis apa ini? Malu-malu. Iya kan? Nah itu. Jangan coba-coba. Dan di sini tuh udah banyak yang meninggal. Coba-coba kayak gitu, ya. Edis, Yesus itu hamba. Edis itu ya hamba Yesus. Si Edis itu hamba Yesus, ya. Bukan rasul bun, tapi kerasukan. Ya, itulah itu pokoknya. Apalagi iya kok rasul itu dekat sama Tuhan. Kalau yang namanya ya dekat sama Tuhan ya, itu perilakunya baik. Jangan kayak anak kecil ditegor. Cuman sama orang kaya baru dia ngedeket. Ada rasul kayak gitu? Enggak. Rasul Paulus tuh enggak gitu. Kembali aja bun. Apalagi pertanyaan kalian, tanyalah. Gak apa-apa. Insya Allah apa yang aku tahu, insya Allah yang adalah Yesus, ya kan? Kalau aku tahu pasti aku jawab. Itu. Mana Tio udah meninggal? Makanya jangan sok keras kok di sini. Orang lagi baik-baik nyeritain firman Tuhan, tak apa-apa kau. Agak-agak sedeng kau. Itu tadi ada lagi yang mau nanya lah. Rekat langsung ginjalnya beda mendasar Protestan dengan Katolik. Googling aja lah. Kau ini apa sih Boston? Beda mendasar Protestan dengan Katolik, terus yang kau tanya Ortodoks. Kan agak-agak kau. Cara ngirim hadiah gimana bun? Kok nggak bisa? Tulis alamatnya bang. Ketika alamatnya planet Saturnus baru kirim. Gitu.
Kak, kata Yesus, jika pipi kiri ditampar, kasih pipi kanan. Tapi aku kaget, lalu aku tampar balik. Dosa nggak, Kak? Enggak. Enggak lah, aku kan kagetan. Ya iyalah, orang aku juga kayak gitu. Yang dimaksud Yesus itu kan kalau ditampar pipi kirimu, kasih pipi kananmu itu kepada orang gila. Ya kalau nggak ada salahmu, mungkin nggak kau ditampar. Iya kan? Nggak mungkin ditampar. Tuh. Aku masih penasaran hubungan antara angkat celana sama neraka. Aku pun nggak tahu itu, Mr. An. Angkat celana sama masuk neraka. Gak tahu lah aku. Gak paham aku, gak ngerti kali aku. Aku pendalaman baru. Pendalaman tapi baru. Kalau baru itu belum pendalaman namanya, sayang. Nama Tuhan itu siapa? Si Yesus, Yesu atau Yesua Hamasia. Nama Tuhan itu adalah Allah. Tuhannya Arab. Itu. Ya. Tuhannya bangsa negeri Mekah itu adalah Allah. Ya Allah. Nah, itu dia. Tuhannya Arab ya, tapi kalau Tuhan seluruh alam itu Sang Tritunggal Maha Kudus. Dan gini ya, kalau dikatakan nama Tuhan itu siapa gitu kan, ini kan narasimu kan si Yesus atau Yesua Hamasia. Tuhan itu nggak bernama, sayang. Kalau Tuhan bernama ya sama seperti manusia. Tuhan itu nggak nama, nggak ada namanya. Itu. Makanya dalam iman kami Allah itu bukan nama. Allah itu merujuk kepada kodrat atau zat atau realitanya gitu. Jadi kalau ada yang nanya, coba terangkan ke apa? Nggak tahu aku apa yang mau ditanyakan. Jadi kalau kamu bilang, jadi nama Tuhan nggak punya nama. Tuhan itu nggak punya nama. Sempat Tuhan punya nama sama lah kayak kau. Kan katanya Tuhan tidak sama dengan makhluknya. Nggak tidur, Kak, bentar lagi mau ini ngelepasin babi ngepet, nanggung aku. Ya, jadi kan kalau dikatakan Tuhan tidak serupa dengan makhluknya, ya dia nggak punya nama harusnya. Begitu, tapi dipanggilnya Tuhan. Ya kalau sempat Tuhan ada namanya berarti manusia. Makanya Yesus itu adalah nama kemanusiaannya, bukan nama kealahannya itu, bukan nama kodratnya. Kodrat Allahnya itu tidak punya nama. Begitu. Ya lagian ngapain punya nama orang cuma satu? Ya kan? Nama itu kan diberikan karena banyaknya Tuhan-Tuhan di dunia ini. Gitu. Kalau kita mau main logika sih gitu ya. Kalau bernama ya sama kayak kantor berita negara Malaysia. Salam Kak Lita, salam. Nggak tidur, Kak. Iya, bentar lagi mau ini. Suamiku mau ngepet. Aku harus jaga lilin. Sodom dan Gomora, Kak, apa itu? Ntar kamu ngepet ya kan? Babi ngepet. Begitu. Makin kesini makin gak waras pertanyaannya. Iya ya. Nah, bisa nggak sih kalian itu juga gitu? Jadi kalau misalnya ya, kalian tuh nanya, Kak, apa perbedaannya Protestan sama Katolik? Udah jelas beda gerejamu, udah jelas beda romomu, tapi kok tanya lagi? Kayak udah jelas ya, udah tahu ya kan, jengkol sama peti beda. Kak, apa beda peti sama jengkol? Apalah masuk kau? Serius lah. Apalagi ini ya,
udahlah Kristen lagi kan, ya kan? Itu udahlah Kristen, terus tiba-tiba dia nanyanya kayak astaga, nggak ada lagi yang lain. Udah jadi kutuan aku, kayaknya ada kutu di kepala aku ini. Serius kalian, siapa ya yang melihara kutu di sini? Romawi kan, imam-imam ini kan kerja sama sama si orang-orang Romawi ini kan.